Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kedua kali ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana penerapan perkuliahan daring di perguruan tinggi kita. Ya, baik. Nah, jadi di sini secara garis besar sebelum pada perkuliahan daring kita akan membicarakan tentang apa saja yang dimiliki oleh STKIP dalam menghadapi situasi saat ini. Nah, jadi yang pertama untuk PMB ya atau penerimaan mahasiswa baru ya, kita saat ini memang tidak seperti sebelumnya yang cukup gencar, tapi kita tetap melaksanakan promosi ya. Jadi promosi kita itu dilaksanakan melalui promosi online, jadi melalui sosial media ya, dan pada umumnya melalui sosial media. Nah, oleh sebab itu saya meminta juga kepada para mahasiswa dan para dosen untuk membantu kampus kita untuk terus dipromosikan ya. Jadi kalau Instagram kita itu terus berjalan, kemudian promosi-promosi melalui media sosial, melalui video, poster digital itu tetap kita lakukan meskipun tidak seperti sebelumnya. Nah, kemudian untuk penerimaan mahasiswa baru juga kita tetap dilakukan dan mahasiswa baru itu tidak perlu datang langsung ke kampus. Mereka cukup melakukan tahapan-tahapan melalui online sehingga bisa mempermudah mereka untuk mendaftar. Dan kita juga terus berusaha untuk mengembangkan sistem kita agar tetap atau terus menjadi lebih baik. Nah, kemudian dari segi pelayanan kita tetap berjalan bagi mahasiswa, jadi tidak perlu khawatir. Jadi bagi Anda yang mengurus SK skripsi atau soal surat menyurat, kita tetap memberikan pelayanan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan nomor yang dicantumkan sebelumnya, diharapkan agar mahasiswa yang ingin mengurus sesuatu melalui pelayanan itu diharapkan menghubungi nomor yang disediakan pada jam kerja ya. Jadi pukul 9 hingga pukul 14 atau pukul 2 siang. Sehingga di luar jam itu diusahakan dihindari. Kemudian dari segi perkuliahan, kita pembimbingan skripsi tetap berjalan melalui daring ya, melalui chatting, email dan media yang lainnya. Kemudian dari segi SIAKAD kita juga memiliki instrumen sistem untuk memfasilitasi dosen dalam menilai mahasiswa, kemudian daftar hadir, kemudian dari segi keuangan kita juga difasilitasi oleh sistem ini ya, oleh SIAKAD. Nah, kemudian juga untuk sistem perkuliahan ya, kita menggunakan sistem daring ya. Nah, kemudian apa yang kita persiapkan? Instrumen apa ya, aplikasi apa yang kita sediakan dari STKIP bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. Jadi kita menyediakan yang disebut dengan Google Suite for Education ya. Google Suite for Education. Jadi fasilitas ini memberikan banyak sekali kemudahan bagi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan daring. Ya, jadi di sini ya disediakan berbagai macam fasilitas ya, seperti misalnya Google Classroom seperti yang sudah kita kenal sebelumnya. Kemudian disediakan juga Gmail ya. Jadi kalau kalian lihat misalnya di email saya di belakangnya ada @stkipbjm.ac.id. Nah, itu adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google Suite. Jadi berbeda dengan yang konvensional ya, Gmail di Google Suite itu menyediakan space itu sekitar 30 GB ya, di samping namanya yang eksklusif, dia juga menyediakan space yang cukup besar ya, sekitar 30 GB ya, sehingga sangat memungkinkan bagi kita misalnya untuk menyimpan video, gambar dan lainnya untuk menunjang pembelajaran kita. Kemudian di samping itu juga Google Suite juga menyediakan fasilitas Google Drive
Yang mana kalau kalian misalnya hanya disediakan space 15 GB ya, ketika kita menggunakan Google Suite itu fasilitasnya, space-nya itu sangat besar, bahkan hampir tidak terbatas. Kemudian di sana juga ada kalender ya. Di sana selain ada jadwal, kita bisa mengatur jadwal ya melalui kalender. Kemudian di sana ada fasilitas-fasilitas yang lain ya, seperti Hangout, Meet ya, dan seterusnya. Kemudian yang cukup membantu ya adalah Google Office ya. Jadi di sana ada Docs, ada Spreadsheet ya, kemudian ada juga Google Slide ya. Jadi di sana ketika mahasiswa mengerjakan sesuatu, jadi cukup satu file saja bisa dikerjakan secara bersama-sama dan setiap mahasiswa bisa mengerjakannya secara real time. Jadi dalam satu file itu bisa dikerjakan secara bersama-sama dan perubahannya itu dilaksanakan secara real time. Nah, itu beberapa hal ya yang menjadi kelebihan dari Google Suite. Jadi fasilitas ini sementara yang sangat membantu kita dalam sistem perkuliahan. Nah, kemudian bagaimana situasi atau penerapan perkuliahan daring di kampus kita? Untuk mengetahui itu, dari kampus itu melakukan survei ya kepada mahasiswa untuk melihat ya bagaimana penerapan perkuliahan daring ya. Jadi di sana ada survei ya. Jadi kemarin kita membagikan dan mahasiswa itu diminta untuk mengisinya. Jadi di sana ada sekitar 19 pertanyaan. Jadi dari survei yang disebarkan itu ada sekitar 891 responden yang sudah mengisi. Ya, jadi dari sekitar 1434 mahasiswa, berarti ada sekitar 62,13% mahasiswa yang mengisinya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa survei ini cukup mewakili keadaan yang ada di kampus kita. Baik. Nah, yang pertama dari segi kesiapan ya. Jadi bagaimana atau sejauh mana kesiapan dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan ini. Jadi kalau kita melihat dari segi dosen, kemudian dari juga mahasiswa, pada umumnya dari grafik yang kita lihat itu siap. Ya, pada dasarnya sudah cukup siap. Jadi hanya sebagian kecil itu yang kurang siap ya. Jadi kalau kita melihat di survei yang lain itu perangkat seperti smartphone, laptop, kuota itu pada umumnya dan kemampuan dosen dan mahasiswa sendiri dalam mengoperasikannya itu sudah cukup baik ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa dosen dan mahasiswa cukup siap untuk melaksanakan perkuliahan daring. Nah, kemudian dari segi kualitas ya, bagaimana kualitas pembelajaran dalam perkuliahan ini. Kemudian kalau kita lihat dari survei ini, kita bisa melihat bahwa penyajian materi yang diberikan itu sudah cukup baik ya, baik dari PowerPoint, video, animasi yang disajikan oleh dosen ataupun mahasiswa itu sudah cukup baik. Kemudian dari segi materi juga pada umumnya itu juga cukup baik ya. Nah, kemudian untuk model yang diterapkan dalam perkuliahan di STKIP, kuliah daring itu terbagi menjadi beberapa bentuk ya. Jadi kalau kita melihat seperti di bagam sebelumnya, pembelajaran melalui interaksi langsung ya, seperti chatting, video conference, teleconference itu tadi dilaksanakan sekitar 11,6% ya. Kemudian yang tidak langsung ya, seperti Google Classroom, media sosial itu sekitar 38,5%. Kemudian yang penggabungan keduanya itu cukup besar, sekitar 48,7% ya. Jadi bentuk pembelajarannya itu cukup bervariasi. Nah, cuma ketika kita melihat juga ada beberapa kendala yang terjadi dalam sistem perkuliahan kita. Yang pertama itu soal jadwal ya. Jadi pada umumnya memang sekitar 70% sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tapi ada sekitar
18,2 itu yang terlambat, dan 11,1% yang tidak sesuai jadwal, yang berpindah. Hal ini juga saya lihat banyak sekali keluhan yang diberikan oleh mahasiswa. Kendalanya sendiri berbagai macam ya, seperti koneksi internet, kemudian ada kesibukan ya, dan lain sebagainya. Kemudian kendala yang kedua itu adalah koneksi internet. Koneksi internet pada umumnya terganggu. Jadi ketika video conference berlangsung, kadang-kadang mahasiswa mengeluhkan adanya koneksi internet yang tidak stabil. Kemudian juga salah satu kendala yang juga sering dikeluhkan itu adalah biaya internet yang cukup mahal ya. Jadi kalau kita lihat sebagian besar ya, atau sekitar 41% mahasiswa itu mengatakan cukup mahal ya. Jadi perkuliahannya sendiri bervariasi ya. Jadi dari 500 MB, 1 GB, 1,5 itu cukup bervariasi. Tapi ini adalah salah satu kendala yang perlu kita pikirkan penyelesaiannya. Nah, jadi yang persoalan yang lain itu adalah soal beban tugas yang cukup berlebihan ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan itu. Yang pertama itu adalah soal materi ya. Jadi solusinya adalah dosen tidak lagi terlalu banyak memberikan tugas, tapi lebih kepada pemaparan materi. Karena yang saya lihat ya, banyak sekali masalah itu beban tugas yang terlalu berlebihan. Kemudian batas waktu juga itu dikurangi. Mahasiswa berharap agar batas waktu pengumpulan tugas itu dikurangi, karena itu tadi ya, banyaknya tugas dan kadang-kadang terkendala koneksi internet. Kemudian jadwal perkuliahan itu diharapkan tepat waktu juga dengan pemberitahuan sebelumnya. Kemudian kita juga berharap nanti agar aplikasi yang digunakan itu seragam. Ya, jadi tidak terlalu banyak variasi, kemudian mudah dioperasikan dan tentu saja hemat ya. Tapi itu salah satu yang kita berikan itu adalah melalui Google Suite itu tadi. Kemudian juga kita berharap interaksi antara dosen dan mahasiswa itu lebih intensif melalui perkuliahan daring ya, apakah itu yang interaksi langsung ataupun tidak langsung. Kemudian referensi juga perlu ditambah, di samping hanya materi dari dosen juga bisa menggunakan referensi-referensi yang tersedia dari berbagai sumber ya, seperti YouTube dan sumber-sumber lain. Kemudian yang paling jadi persoalan adalah adanya mata kuliah praktikum ya, jadi prakteknya menjadi sangat terganggu. Nah, kemudian untuk pembimbingan skripsi juga kita perlu memberikan perhatian. Jadi salah satu yang jadi keluhan adalah respon yang agak lambat ya. Kemudian pengumpulan data yang terhambat, apalagi kalau penelitiannya itu dilakukan di sekolah ya, itu menjadi sangat terganggu. Kemudian ketika mahasiswa mendapatkan koreksi dari dosen, kadang-kadang mahasiswa kurang begitu memahami ya, sehingga perlu penjelasan yang lebih dalam. Kemudian kadang-kadang sumber referensi menjadi sulit karena mahasiswa sepertinya belum terbiasa untuk mencari sumber dari luar. Oke, baik. Ini adalah video kedua saya. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya. Kita akan melanjutkannya dengan sesi diskusi. Ya. Baik, silahkan mahasiswa yang ingin bertanya. Saya akan mencoba menjawabnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.